Polres Garut telah menetapkan dokter kandungan berinisial MSF sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap pasien. Penetapan tersangka tersebut diumumkan pada Rabu malam, 17 April 2025, di Mapolres Garut, Jawa Barat. Kasatreskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin, menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah mengantongi 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan MSF sebagai tersangka. Ia menjelaskan bahwa dalam proses penyelidikan, polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk korban, kedua orang tua korban, wakil direktur klinik, perawat, dan tenaga medis lainnya. Namun, ia belum merinci secara detail 2 alat bukti tersebut. Lebih lanjut, polisi menjelaskan bahwa modus yang digunakan tersangka adalah memberikan suntik vaksin kepada korban yang berusia 25 tahun di luar klinik, tepatnya di rumah orang tua korban. Setelah proses suntik vaksin, tersangka yang datang menggunakan jasa ojek online meminta korban mengantarkannya pulang ke tempat kos yang searah dengan kediaman korban. Sesampainya di kos, korban hendak membayar jasa suntik vaksin secara tunai, namun tersangka menolak pembayaran di luar kamar dengan alasan malu jika ada yang melihat, dan meminta korban masuk ke dalam kamar kos. Di dalam kamar kos tersebut, tersangka diduga secara paksa meraba bagian tertentu korban hingga korban melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi, dan hingga kini polisi telah memeriksa 10 orang saksi, termasuk korban, kedua orang tua korban, serta tenaga medis yang berkaitan dengan kasus tersebut. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin kami menyampaikan kronologis kejadian yang terjadi yang dilaporkan ada laporan polisi yang tadi disebutkan oleh Bapak Kabid Humas Polda Jawa Barat. Jadi peristiwa ini dimulai pada saat korban konsultasi kemudian mendatangi sebuah klinik di Kabupaten Garut karena permasalahan kesehatan. Pada kunjungan pertama yang yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan kesehatan di klinik tersebut. Kemudian selang beberapa hari pelaku, dalam hal ini dokter yang dikunjungi, menawarkan untuk kunjungan praktek di tempat kediaman korban. Dalam hari ini, pada kasus ini yaitu di rumah orang tua korban. Selang 3 hari, pelaku dengan menggunakan ojek online itu datang ke rumah korban. Dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan juga menyuntik tadi yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, dan pembayarannya itu dilakukan di tempat tinggal pelaku. Karena tadi pelaku datang menggunakan kendaraan ojek online, pelaku menyampaikan bahwa minta diantarkan pulang kepada korban. Akhirnya dengan kendaraan roda 2 korban, karena rumah korban dari rumah orang tua pelaku ini satu arah, pelaku minta diantarkan ke tempat kos-kosannya. Sampai dengan di rumah kos-kosan, di rumah pelaku, korban kemudian membayar biaya kesehatan tadi sekitar 6 juta. Namun pelaku menyampaikan jangan di depan rumah karena nanti dilihat orang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.